Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Biologi dan Pembelajarannya di SD dengan materi Fisiologi Manusia. Kami akan persembahkan video praktikum SD guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Milanda Iwani dengan NIM 1107621077. Nama saya Azura Dirda Wibowo dengan NIM 1107621237. Nama saya Orido Sativa dengan NIM 11076211014. Nama saya Diva Adelia dengan NIM 1107621232. Nama saya Galena Nabila dengan NIM 1107621042. Nama saya Sabrina Nur Fitriani dengan NIM 1107621180. Nama saya Sri Sukaningrum dengan NIM 1107621028. Nama saya Novianti dengan NIM 1107621030. Saya akan melakukan praktik panca indera, yaitu indera penciuman. Wangi. Indera penciuman atau yang disebut juga sistem olfaktori adalah sistem sensor yang berfungsi untuk mencium bau. Sistem ini akan menerima, memproses, dan menerjemahkan aroma yang kita hirup. Panca indera yang satu ini juga disebut sebagai sensor kimia. Hal ini membuat indera mampu mendeteksi unsur kimia yang berasal dari makanan, benda, bahkan perilaku seksual. Mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung membau aroma tertentu. Sel-sel dalam hidung yang disebut dengan sel olfaktori akan memproses dan meneruskannya ke otak untuk diterjemahkan. Nah, dari sana kita mulai mengenali bau apa yang kita cium. Sekarang saya akan melakukan praktikum panca indera, yaitu indera pendengaran. Wah, kedengeran ya lagunya. Atau cara kerja dari indera pendengar. Nah, pada saat musik yang didengarkan oleh Sabrina itu masuk ke dalam daun telinga. Nah, daun telinga ini akan mengumpulkan gelombang suara, kemudian menyalurkannya ke liang telinga. Gedang telinga yang sangat sensitif akan bergetar, bahkan untuk suara yang pelan sekalipun. Nah, gendang telinga ini akan menggerakkan tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Ketiga tulang di telinga bagian tengah ini kemudian akan meneruskan gelombang suara ke koklea di telinga bagian dalam. Gelombang suara tiba di telinga bagian dalam. Gerakan ini akan memberikan stimulus pada saraf yang ada dalam koklea. Nah, setelah saraf mendeteksi suara, saraf auditori akan melewati jalur di batang otak hingga sampai di korteks auditori. Di bagian otak ini pula, impuls dari saraf terkonversi menjadi suara dengan makna tertentu. Udah pagi ya, silau banget. Saya akan menjelaskan mengenai praktek yang tadi sudah dilakukan, yaitu mengenai panca indera penglihatan. Proses penglihatan dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Nah, cahaya ini akan masuk dan ditangkap oleh mata melalui kornea di bagian depan mata. Lalu kemudian melewati bagian tengah dan akhirnya diterima oleh retina. Retina memiliki jutaan sel saraf yang peka terhadap cahaya. Retina memiliki jutaan sel yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini yang nantinya berfungsi untuk mengubah cahaya yang terpantul dari objek di lingkungan sekitar menjadi sinyal listrik dan dikirimkan ke otak. Oke, jadi di sini saya akan melakukan praktek panca indera mengenai alat peraba. Dan di sini saya sudah menyiapkan air hangat dan juga air dingin. Oke, kita coba ya. Hangat ya, hangat ini. Ini dingin banget ya, dingin banget ya. Jelaskan mekanisme atau cara kerja dari indera peraba atau kulit. Nah, kulit ini menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui saraf, kemudian otak mengelola rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Nah, kulit ini adalah organ besar dan kompleks dengan berbagai peran yang penting.
dari melindungi kita dari patogen hingga membantu kita mempertahankan suhu yang tepat. Tentu saja kita tidak dapat melakukannya tanpa kulit kita. Pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk dapat membedakan sentuhan, tekanan, temperatur, panas dan dingin, serta rasa sakit atau nyeri. Sebagian reseptor terdapat pada bagian dermis dan ada juga yang terdapat pada bagian epidermis. Pada ujung saraf tersebut ada yang terbungkus kapsul jaringan ikat atau korpuskel dan ada yang tidak terbungkus disebut ujung-ujung saraf bebas. Berikut adalah tipe dan jenis rangsangan. Yang pertama, nyeri. Reseptor rasa nyeri berupa ujung saraf bebas yang terdapat di seluruh jaringan. Yang kedua, panas. Corpus ruffini dan dingin yaitu corpus Krause. Yang ketiga, sentuhan. Reseptornya berupa corpus Meissner yang terdapat di dekat permukaan kulit. Yang keempat, tekanan. Reseptor tekanan yaitu corpus Pacini, corpus ruffini, dan corpus Krause yang semuanya terletak di agak dalam pada kulit. Contohnya yaitu pada bibir, pada ujung jari dan ujung lidah, serta alat kelamin. Contohnya pada saat sedang sakit, pasti ibumu sebelum memeriksa suhu tubuh dengan termometer, ibumu akan meletakkan punggung tangannya di sekitar dahi maupun sekitar leher. Mengapa demikian? Karena ternyata daerah kulit yang sangat peka terhadap suhu adalah daerah punggung tangan kita. Ini ada gula, kopi, garam, saus, dan juga jeruk. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai panca indera, di mana di sini saya melakukan praktek dengan indera perasa yaitu lidah. Oke, pertama kita cobain gula dulu. Manis ya. Ini ada, saya cobain garam. Asin. Ini saus. Pedas. Ini ada kopi. Pahit. Nah, di sini juga ada jeruk. Asam ya teman-teman. Menjelaskan mekanisme atau cara kerja dari indera perasa atau lidah. Lidah memiliki reseptor rasa untuk merasakan makanan, minuman, ataupun apapun yang masuk ke dalam mulut kita. Reseptor ini ditemukan di kuncup rasa. Dengan begitu, kita bisa membedakan antara rasa manis, rasa asam, rasa asin, pahit, enak, ataupun tidak enak. Nah, tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif disebut mikrofili. Nah, rambut-rambut yang memiliki mikro yang sensitif ini pada saat berkontak dengan makanan, ia akan mengirimkan pesan ke otak. Lalu, otak akan menerjemahkan sel sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang dimakan. Oleh sebab itu, otak dapat merespon berupa rasa dari makanan tersebut. Bisa berupa rasa manis, rasa asam, rasa pahit, ataupun rasa asin. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem secara tidak sadar dan gerak secara sadar. Pada video kali ini, kita akan praktik adalah gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang dilakukan secara tidak sadar dan mendapatkan rangsangan. Sebagian besar respon somatis atau misalnya sentakan akibat suatu stimulus, nyeri atau sentakan pada tendon patellar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya di sini akan mempraktekkan sistem syaraf gerak manusia yang terdiri dari sistem gerak syaraf refleks dan sistem gerak syaraf tidak refleks. Tetapi di sini kita akan mempraktekkan sistem syaraf gerak manusia yang refleks. Objek pertamanya yaitu dengan mata yang tertutup pakai dasi dan duduk di atas meja. Lalu menggunakan penggaris untuk memukul tendon patellar yang terletak pada bagian bawah tempurung lutut. Seperti ini ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi setelah
dipukul tidak pernah. Sistem saraf gerak pada sistem refleks itu memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, dapat dirasakan jika rangsangannya sama. Yang kedua, memiliki reseptor tertentu. Yang ketiga, bereaksi cepat tergantung dari jumlah sinapsis yang melalui impuls. Yang keempat, bersikap spontan atau secara tidak sadar. Di sini kami akan melakukan percobaan kedua. Di percobaan kedua ini tidak beda dengan percobaan pertama. Hanya saja di percobaan kedua ini tidak menggunakan alat penutup mata. Nah, yang pertama itu objek duduk di atas meja. Lalu kita memukul bagian tendon patellar di bawah tempurung lutut seperti ini. Pada percobaan ketiga, yaitu dengan mata terbuka dan kaki bergerak. Kita bisa lihat dengan objek yang duduk di atas meja, lalu kita memukul tendon patellar yang terletak pada lutut bagian bawah. Seperti ini ya. Bergerak. Dan menjelaskan dan seperti ini. Dan kita di sini bisa ngeliat reaksinya gimana. Pada praktik pada kali ini, yaitu pada percobaan pertama, objek merasakan respon yang kuat karena dilakukan dengan mata tertutup. Sedangkan pada percobaan kedua dan ketiga, objek merasakan respon yang sama, hanya saja tidak sekuat pada percobaan pertama. Baik, sekian video praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.